hari ini eksistensi organisasi kemahasiswaan mesti dipertanyakan, khususnya organisasi eksternal yang bersifat pergerakan. Di Universitas Muhammadiyah Malang terdapat beberapa organisasi kemahasiswaan eksternal atau yang disingkat dengan OMEK, antara lain yakni GMI, HMI, dan PMII. Belakangan ini pula di UMM banyak beredar informasi tentang OMEK yang katanya ilegal. Untuk itu, tim Derma 40 mencoba untuk mempertanyakan eksistensi, pengaruh, serta legalitas keberadaan OMEK di UMM. Organisasi ekstra itu organisasi dari luar kampus yang aturan dan strukturnya itu nggak sama internal kampusnya. Jadi dia nggak terikat sistem kampusnya. Berarti tahu organisasi ekstra? Ya, tahu. Ya. MI, IMM, udah 2 aja. Oh itu aja yang kita tahu. Oh, ya. Ya. Ekstra itu apa? Oh kurang tahu. Nggak tahu ya. Ekstra kayak contohnya yang saya tahu sih kayak HMI juga mas. Ya. Kayak gitu kan. Tapi cuma dikit mas yang tahu saya ekstra yang dari luar kampus itu. Oh dari luar kampus. Ya. Kalau dari saya sendiri saya kurang tahu. Yang dari kurang tahu ya, yang dari luar kampus saya kurang tahu. Dia tahu sih kalau misalnya paling kayak HMI kayak gitu sih. Kalau aku ya sama. Dengar ya, karena kalau misalnya aku pribadi lebih fokusnya kalau misalnya ini bukan yang di ekstra. Mungkin aku lebih yang ke internal gitu. Sama aja. IMM Ya. itu apa yang hijau itu HMI ya, terus berapa lagi ya, GMNI itu deh kayaknya. Apa lagi ya? Dari hasil interview yang telah kami jalankan, ternyata banyak mahasiswa yang masih belum tahu perbedaan arah gerak antara organisasi mahasiswa internal dan eksternal. Kita ketahui bersama ya bahwa ketika kita bicara soal organisasi, mungkin ini sangat identik dengan mahasiswa, karena bagi saya sendiri berbicara soal organisasi dan mahasiswa itu dua sisi yang sangat kontekstual dan tak bisa terpisahkan. Oleh karena itu, menjadi mahasiswa itu bukan hanya belajar yang ada di dalam ruang kelas, tetapi harus belajar di ruang-ruang kelas. Nah, ilmu yang terdapat di ruang kelas inilah yang disebut sebagai organisasi. Di mana organisasi ini kita sebut sebagai nilai kesatuan yang utuh yang bisa kita berproses di dalamnya untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas maupun kapabilitas yang terdapat dalam diri mahasiswa. Nah, apa sih perbedaan secara signifikan atau perbedaan secara mendasar terkait dengan organisasi intra dan juga organisasi ekstra? Menurut pendapat saya sendiri, merujuk kepada Kemdikbudristek nomor 1 tahun 2021 bahwa mengatakan bahwa organisasi ekstra itu adalah organisasi yang berada di luar birokrat kampus dan dia tidak terikat kepada birokrat-birokrat yang terdapat dalam kampus itu sendiri. Contoh ruang dalam kampus Universitas Muhammadiyah Malang, organisasi ekstra itu sendiri memiliki beberapa golongan yang dimana masing-masing memiliki ideologi, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sama seperti yang pertama, ada organisasi PMI, Pergerakan Mahasiswa Indonesia, ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada juga GMNI, dan lain-lain. Itu yang menjadi organisasi ekstra yang dimana berpacu pada kaderisasi yang dimana itu merupakan pencapaian ideologi yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, sedangkan organisasi intra adalah organisasi yang secara legalitas itu termuat di Malang itu seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga ada Senat Mahasiswa dan juga di bawahnya ada SEFA dan juga ada BEMFA. Nah, itu merupakan organisasi intra yang dimana legalitasnya dapat terpenuhi oleh birokrat itu sendiri. Nah, di sisi lain, kalau ketika kita bicara soal organisasi ekstra dan juga organisasi intra, ini memiliki equality yang berbeda, tetapi ketika kita bicara soal organisasi ekstra, yang itu merujuk kepada Kemdikbudristek, itu semuanya memiliki hak yang sama terkait dengan organisasi-organisasi yang kita pakai pelayanannya di ruang lingkup kampus itu sendiri. Mungkin secara jelasnya seperti itu. Dari perbedaannya organisasi internal dengan eksternal, Presiden Mahasiswa UMM 2023 pun menanggapi dengan baik bahwa ORMEK memiliki nilai-nilai yang baik dalam prosesnya. Menurut saya sendiri terkait dengan ruang lingkup organisasi ekstra yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang ini sangat beragam dan itu sangat kontekstual.
mereka memiliki nilai-nilai tersendiri yang mereka anut dalam masing-masing organisasi ekstra. Saya contohkan organisasi ekstra seperti HMI yang memiliki nilai dasar perjuangan, ada PMI, ada GMNI yang itu memiliki ideologinya masing-masing. Nah, ideologi itulah yang tujuannya kaderisasi untuk memproses dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Bagi saya, equality yang dibangun oleh organisasi ekstra ini memiliki hak yang sama. Kita tidak boleh mendiskriminasi organisasi satu sama organisasi lain, karena hal tersebut akan bertentangan dengan asas head, led, patent, yang artinya memiliki hak yang sama dalam semua organisasi ekstra yang ada. Jadi bagi saya, tidak ada yang salah ketika kita mengeksistensikan organisasi ekstra kampus yang berada dalam ruang lingkup Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah tadi saya sebut. Menyikapi Ormek, kami pun meminta tanggapan dosen pengajar untuk meninjau kualitas mahasiswa yang aktif di Ormek. Di Muhammadiyah mungkin memang ada aturan-aturan ya, sehingga beberapa organisasi mahasiswa yang basically bukan menginduk ke Muhammadiyah mungkin memang mendapatkan keterbatasan atau artinya diatur lah di situ. Mungkin persoalannya sebenarnya bukan legal ilegalnya, tapi memang kalau di UMM karena Muhammadiyah maka untuk OMEK semacam misalnya nih HMI, GMNI, PMII memang itu diberikan ruang yang berbeda gitu. Tapi menurut saya ruangnya itu dimanapun, mau di dalam maupun di luar, selama punya semangat yang baik dan positif ya tentunya untuk menjadi wadah belajar mahasiswa berorganisasi, berdinamika, saya kira ya nggak apa-apa gitu. Silahkan teman-teman mahasiswa secara bebas memilih ya mana yang akan dipilih menjadi tempat untuk berproses dan belajar organisasi. Kalau saya pribadi, mungkin karena basically saya juga sempat terlibat dalam kegiatan mahasiswa ya waktu dulu kuliah. Ya saya sih lebih memberikan apresiasi pada mereka yang punya aktivitas selain kuliah aja gitu, terutama yang aktif di organisasi baik itu intra maupun ekstra. Baik itu yang intranya itu misalnya kayak HMJ atau mungkin di fakultas, entah itu BEMFA, SEVA, termasuk juga yang di luar. Itu saya apresiasi karena bagaimanapun dia artinya memiliki komitmen untuk membagi waktunya selain untuk akademik juga untuk berproses di organisasi. Ya, saya kira selama yang bersangkutan memiliki komitmen yang baik, tidak akan mengganggu performa akademik gitu. Malah justru kebanyakan teman-teman yang aktif di organisasi, apakah itu intra maupun ekstra, itu mereka memiliki kelebihan satu, public speakingnya biasanya mereka lebih bagus. Kedua, analytic skill dan critical thinkingnya biasanya mereka juga lebih oke gitu. Jadi kalau saya pribadi sebagai dosen misalnya melihat teman-teman mahasiswa yang memiliki aktivitas lain selain kuliah, terutama organisasi-organisasi yang positif seperti itu, ya saya mendukung. Yang penting ingat bahwa tujuan di sini adalah belajar, sehingga prioritas untuk mengikuti tanggung jawab dan menyelesaikan tanggung jawab akademiknya juga nggak dilupakan. Gitu. Organisasi kemahasiswaan eksternal memang mempunyai tujuannya masing-masing. Namun pada intinya ialah sebagai wadah penopang pendidikan bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih. Pengaruh dan dampak besarnya dapat dilihat dari aktivitas kontrol pemerintah. Sebagaimana fungsinya mahasiswa yakni sebagai agen of change dan agen of control. Secara akademik pun dapat diukur dari kualitas mahasiswa yang aktif berorganisasi eksternal, yang memiliki daya pikir kritis dalam memecahkan masalah, aktif di kelas, hingga rasa empati yang tinggi kepada sesama.